Tidak. Tetapi memang Alkitab mengatakan 2 Korintus 12 ayat 2. Sudah ada satu wakil orang Kristen di sorga. Nah, ini hebatnya orang Kristen, berbahagia orang Kristen. Kalau yang lain, nabinya saja belum masuk sorga. Itu level nabi loh, belum masuk sorga. Lucu kan? Padahal nabi ini utusan Tuhan loh. Tangan kanannya Tuhan nabi ini. Tapi kenapa tidak satu pun yang masuk ke surga? Macam lah. Aku heran deh orang ini kawan. Apa sih sebenarnya yang mereka cari dalam beriman ini? Apakah sosok tokoh yang wah mengikut agama mereka? Atau karena mereka sudah kehilangan sosok? Terus kalau ada orang pindah agama ke mereka, mereka bangganya muntah ampun. Seperti dunia ini milik mereka saja, yang gak ada lagi yang kekurangan bagi dia. Semuanya sudah tercukupi. Padahal esensi dari beriman itu bukan begitu kawan. Diri sendiri dulu urus. Ya. Diri sendiri dulu buat bertobat. Diri sendiri dulu buat ke jalan yang benar. Baru kita bicara orang lain. Itulah dulu dasarnya. Kalau kalian mengetahui dasar-dasar bicara iman itu bagaimana. Karena jalan ke sorga itu kawan tidak bisa bedol deso. Tahu bedol deso? Dulu zaman Soeharto ada program pemerintah transmigrasi. Jadi satu desa ini dipindahkan ke daerah lain. Ya. Itu namanya bedul deso. Ya. Jadi jalan ke surga itu tidak bisa bedul deso. Ke surga itu urusan pribadi lepas pribadi. Ya. Kalau kau misalnya seorang bajingan, tidak bisa kau bawa orang lain ke surga. Sekalipun kau beragama. Itu agama yang benar. Itu ajaran Tuhan yang benar. Ya. Tapi kalau ajaran para agama, sekalipun kau bajingan dibalik kawan. Asal kau beragama tersebut, kau akan sampai ke sorga. Itulah ajaran, menurut saya itu ajaran setan. Ya. Sekalipun kau bajingan, sekalipun kau penjahat, sekalipun kau pendosa, asal kau hidup di dalam agama itu, maka kau selamat. Itu ajaran iblis kawan. Karena iblis ini kawan, dia sebenarnya tidak peduli dengan orang benar. Dia lebih peduli kepada orang berdosa yang digembor-gemborkan dia beragama. Maka dijanjikanlah bagi orang-orang ini, orang-orang ya bajingan-bajingan ini dijanjikan sorga. Sorganya pun tidak jauh dari kehidupan para bajingan. Misalnya begitu ya. Saya bicara agama Kristen loh, jangan ada yang baperan ya. Sorga yang dijanjikan itu kan bajingan ini sering ke alah nyamuk. Oh, ini nyamuk ini kurang ajar juga ya gigitnya kok. Katakanlah sering ke tempat pelacuran. Maka ini yang cocok hadiah untuk para bajingan ini katanya kan. Yang penting dia beragama. Dikasihlah sesuatu tempat seperti pelacuran. Hanya saja gratis. Dan di sana sehat-sehat semua. Itu aja bedanya kawan. Kalau dia di bumi harus gangster dia baru gratis kan. Kalau enggak gangster hanya bajingan kroco-kroco wajib bayar kawan. Itu aja bedanya. Kalau di bumi dia bayar, sampai dia nanti di surganya iblis ini, dia gratis kawan. Gratis. Itu aja enaknya, nikmatnya ya. Jadi berhati-hatilah kawan terhadap hal-hal seperti ini. Kenapa saya katakan berhati-hati? Karena ajaran Yesus itu kawan. Tidak ada mengatakan kalau kau Kristen kau dijamin masuk surga. Enggak ada itu. Tidak ada. Kita harus jujur berbicara iman. Kita harus jujur berbicara kitab suci. Bahwa orang diselamatkan bukan karena dia Kristen. Pahami dulu. Saya masuk surga bukan karena saya beragama Kristen. Tapi karena kasih karunia Yesus kepada saya. Biarlah penilaian Yesus yang menilai saya. Yesus menilai saya ke surga bukan karena saya Kristen. Tidak kawan. Tidak ada dibuat situ. Orang Kristen pasti masuk surga, tidak. Tetapi memang Alkitab mengatakan 2 Korintus 12 ayat 2. Sudah ada satu wakil orang Kristen di surga. Nah ini hebatnya orang Kristen, berbahagia orang Kristen.
Kalau yang lain, nabinya saja belum masuk surga. Itu level nabi loh, belum masuk surga. Lucu kan? Padahal nabi ini utusan Tuhan loh. Tangan kanannya Tuhan nabi ini. Tapi kenapa tidak satu pun yang masuk ke surga? Tetapi orang Kristen, 2 Korintus 12 ayat 2 sudah mengatakan ada orang yang sudah sampai ke surga. Dia beragama Kristen. Baca kalian saja 2 Korintus 12 ayat 2. Ya. Terlepas orang percaya, terlepas orang tidak percaya, itu enggak urusan kita. Iman kita mengatakan 2 Korintus 12 ayat 2 sudah ada satu orang Kristen yang sudah masuk ke surga. Enggak usah ditambahin, enggak usah dikurangi. Paham? Mereka akan membahas, wah bagaimana dia itu orang Kristen, bagaimana gini, bagaimana itu ayatnya sudah ada. Imani saja. Loh, kalau kita tidak beriman sama satu ayat Alkitab, tinggalkan ajaran agama itu kawan. Ya jelas kami mengimani karena ditulis di situ 14 tahun yang lalu.